Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Fareji, NPM 1921020385, HTN kelas F semester 4. Di sini saya ingin kembali mereview materi filsafat hukum Islam yang berjudul Pendekatan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Beberapa pendapat mengatakan di ilmu hukum, filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka dari itu, filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal hukum menjadi tidak relevan dan pengkajian filsafat dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk kepada sifat-sifat dan cara-cara atau tujuan-tujuan yang dari filsafat itu sendiri yang pada umumnya. Dan di samping itu, hukum-hukum yang jadi objek dari filsafat hukum akan sangat berpengaruh di dalam filsafat hukum. Jadi demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Jadi secara sederhananya dapat dikatakan bahwasannya filsafat hukum itu adalah cabangnya filsafat, yaitu ada filsafat tiga laku dan etika, yang semua itu mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum itu adalah ilmu yang mempelajari secara filosofis. Objek filsafat hukum itu sendiri adalah hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada intinya atau dasar-dasarnya dulu, yaitu yang biasa kita sebut hakikat di dalam filsafat hukum. Menurut Pubakraka kalau tidak salah, dan Sujono Sukamto, hukum itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikirannya. Disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dasarnya dapat dihadapi. Ada lagi norma. Norma ya itu adalah pedoman atau patokan sikap yang tindak perilakuannya itu pantas atau dapat diharapkan. Tata hukum. Ada tata hukum di sini, tata hukum itu struktur atau proses perangkat normanya. Norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan dapat tempat tertentu yang serta dapat berbentuk tertulis. Ada juga petugas di sini, yakni petugas itu pribadi yang merupakan kalangan berhubungan erat dengan penegakan hukum, yang artinya seperti polisi atau penjaga lapas. Itu adalah para petugas-petugas yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Proses pemerintahan yaitu ada juga proses hubungan yang timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan itu sendiri. Sikap yang tidak teratur atau tindak ejek, ya itu adalah perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Di sini saya akan membahas kembali berikutnya tentang ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial itu adalah cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian ini terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian ini sendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia yang berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan
mati demi keselamatannya. Kalau tidak sama sekali, itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan di waktu lampau, masyarakat Eropa itu masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham-paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan pahamnya heteronominya, yaitu kepercayaan bahwasannya si kosmos itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketertiban kosmos pada waktu itu adalah pengertian itu, jadi ketertiban kosmos itu adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya itu, perubahannya itu pada masyarakat di dunia waktu itu pada ukuran manusia dewasa merupakan suatu gejala yang normal dan pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, yang artinya cepat meluas. Antara lain berkat adanya komunikasi secara modern dengan taraf teknologi yang canggih yang berkembang dan sangat pesat. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi dan pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui masyarakat lain, yang artinya teknologi itu sangat membantu pada masa itu. Perubahan-perubahan dalam masyarakat itu dapat mengenai kayak sepertinya nilai-nilai dan kaidah-kaidah, pola-pola perilaku atau organisasi, struktur dan lembaga-lembaga sosial dan stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain-lain, yang secara perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, ada lagi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya sih dapat dikatakan bahwa sebab-sebabnya terjadinya perubahan itu sendiri, bersumbernya itu pada masyarakat itu sendiri, dan adanya letak di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lainnya atau dari alam-alam yang sekelilingnya, yaitu adalah lingkungannya. Nah, sebab-sebabnya itu bersumber dari masyarakatnya sendiri, adalah seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan yang baru, dan pertentangan terjadinya revolusi kembali. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya itu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam dan peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau luar dan sebagainya, yang dapat merubah suatu perubahan sosial, baik itu daerah, kota maupun negara itu sendiri. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila merembet dan kurang paham, saya mohon maaf. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.